Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua The Great Ruler season kedua episode terbaru. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kalian bisa cek di playlist atau link yang sudah kita sediakan. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 57 minggu kemarin. Muchen akan menemani Jeoyu untuk melakukan ujian petir hitam. Dengan perasaan percaya diri, Jeoku pun langsung menantang ujian tersebut. Di mana terlihat dengan jelas kalau pada awalnya dia itu bisa menghindari beberapa serangan dari petir di sana. Tidak hanya itu saja, namun dia juga berhasil memberikan beberapa serangan kepada naga petir, yang membuat Muchen yakin kalau kali ini dia pasti berhasil. Namun semua itu terhenti di saat iblis di hati Jeoyu mengganggunya, yang menganggap kehadiran Muchen hanyalah sebuah beban baginya. Untung saja semua itu bisa terhenti di saat Muchen datang untuk menyelamatkannya. Dan begitulah ujian ini telah berhasil Jeoku selesaikan. Sementara itu di sisi luar, Muchen membawa Loli menemui para tetua. Dan akhirnya Muchen juga tahu kalau tetua botak adalah tetua Bengming. Ia meminta Muchen untuk mengambilkannya sebuah pil petir di dalam lautan petir. Meskipun pada awalnya dia enggan, namun setelah dibujuk-bujuk, Muchen pun akhirnya setuju. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa kepada para tetua yang tengah berkumpul sambil membahas Akademi Taiding yang segera tiba kemari. Alasan mereka membahas hal itu karena orang-orang ini datang bersama surat tersebut, yang menandakan tujuan mereka kemari tidaklah berniat baik. Terlebih lagi mereka tahu kalau para pilar utama Akademi sedang tidak ada. Ini memang kesempatan untuk menunjukkan kekuatan Akademi Beichang. Namun jika mereka kalah, kekuatan mereka sebagai bagian 5 akademi besar akan diragukan. Alhasil, para murid daftar langit diminta untuk bertarung sekuat tenaga. Sementara itu di lautan petir, terlihat kalau tetua Bengming meminta Muchen berhati-hati. Pasalnya dia hanya memiliki satu kesempatan. Muchen merasa kalau tetuanya tengah ketakutan. Lebih tepatnya takut dirinya menyia-nyiakan kesempatan langka ini. Jadi apakah dia itu merasa menyesal telah memilihnya? Tetua Bengming menenangkan Muchen karena dia yakin dia itu pasti berhasil. Tetua Bengming akan menahan roh petir, jadi selama itu Muchen harus mencari pil dewa petir. Meskipun Muchen memiliki tubuh dewa petir, ia hanya bisa tinggal selama 1 jam saja di sana. Karena jika lebih, maka dia akan diserap oleh lautan petir. Muchen paham dan akan berusaha sekuat tenaga. Inilah yang hendak didengar oleh tetua Bengming. Pasalnya ia tidak akan disalahkan jika sesuatu yang buruk terjadi kepadanya. Saat jugalah tetua Bengming mulai melakukan tugasnya. Kita juga akhirnya melihat wujud dari roh petir. Tetua Bengming juga telah menggunakan wujudnya sambil memberikan tekanan pada roh petir. Baginya ini adalah pemandangan yang tidak akan pernah dilupakan oleh Muchen. Terlebih lagi tidaklah sembarangan orang yang bisa melihatnya. Muchen pun terpukau dengan kekuatan tetuanya. Tetua Bengming kesal karena roh petir malah melawannya, padahal dia sendirilah yang memeliharanya. Serang pun langsung saja dia lakukan. Muchen memanfaatkan hal itu, tapi di tengah perjalanan dia harus menerima sebuah serangan, yang mana itu berasal dari rantai-rantai petir. Jadi dia pun harus berhati-hati. Sedangkan di sisi luar, terlihat kalau semua murid tengah berkumpul. Pasalnya mereka sudah tahu kalau Akademi Taiding hendak kemari. Sesaat kemudian, sebuah gerbang besar pun muncul, di mana itu merupakan kedatangan dari Akademi Taiding. Fei Qingsong yang adalah ketua akademi itu telah tiba sambil membawa beberapa murid andalannya. Fei Qingsong menganggap Akademi Beichang memang pantas menjadi salah satu dari 5 akademi besar. Namun ia juga merasa kalau beberapa wajah tidak terlihat di sini. Yang dia bicarakan adalah Shen Changsheng dan juga Li Xuantong. Sudah jelas kalau kepergian mereka adalah memburu Molongji. Sebenarnya Fei Qingsong ini sudah tahu akan hal itu, tapi dia berpura-pura tidak tahu saja dan merasa datang di waktu yang tidak tepat. Walaupun begitu, ia tidaklah keberatan jika para murid daftar langit hendak bertarung dengan para muridnya. Liu Zhang adalah yang pertama. Para tetua tidak mempermasalahkan hal itu dan sebuah arena pun mulai dibentuk. Liu Zhang saatlah penasaran apakah murid Akademi Beichang memang sehebat yang dikatakan. Jadi dia itu melihat sendiri.
Peringkat ke-7 dari daftar langit pun turun untuk bisa menantangnya. Perkataan Su Huang malah membuatnya tertawa. Pasalnya dia itu terlalu lemah, jadi Liu Zhang memintanya untuk tidak kalah cepat. Sikap sombongnya itu membuat Su Huang marah. Sedangkan beberapa orang mulai mengingat nama Liu Zhang, karena itu tidaklah begitu asing bagi mereka. Kembali ke dalam arena pertarungan yang mana sejauh ini Su Huang masihlah bisa mengimbangi Liu Zhang. Namun perlahan-lahan namun pasti dia mulai terluka dan bahkan ditekan olehnya. Walaupun begitu, Su Huang tidak ada niatan untuk kalah di sini. Dia menggunakan teknik pisau Huang Shen untuk bisa menumbangkannya. Serangan itu memang sangatlah besar, tapi di hadapan Liu Zhang, serangan itu langsung saja hancur. Tidak hanya itu, namun teknik tombak Yansen ia gunakan demi bisa mengalahkan Su Huang. Dan begini dia pun telah terkena serangan yang begitu mengerikan. Tindakannya tentu sangatlah kejam. Para murid mulai mengingat kalau Liu Zhang merupakan murid yang gagal dalam ujian masuk karena merebut token dan menghabisi sesama murid. Para tetua hendak protes, namun Fei Qingsong menghentikan hal itu sambil meminta muridnya untuk bertindak sewajarnya saja. Tetua pun segera memeriksa kondisi Su Huang, dan untung saja dia masihlah selamat. Bagi Fei Qingsong, kekuatan Liu Zhang sangatlah hebat. Sepertinya waktu itu Akademi Beicheng tidak bisa menilai bakatnya. Ketua tidaklah menyesal karena sifatnya itu tidaklah cocok dengan akademinya. Liu Zhang masihlah belum puas dan meminta agar para murid Beicheng datang menghiburnya. Jadi apakah tidak ada yang berani untuk melawannya? Perkataannya memang membuat semua murid kesal. Hingga Su Xuan pun maju untuk menghadapi Liu Zhang. Dia pun berharap kalau dia ini tidaklah selemah Su Huang. Scene kembali kepada Mu Chen yang tengah mencari pil petir. Waktunya tidaklah banyak, jadi dia harus bergegas. Karena jika tidak, kekuatannya akan diserap habis oleh lautan petir. Mu Chen terlihat sudah kesana kemari, namun tidak kunjung menemukannya. Berdasarkan perkataan Tetua Beiming, semua energi petir berasal dari energi yang sama. Jadi, dia itu harus memancing petir masuk ke dalam tubuhnya. Karena begitulah Mu Chen bisa menemukan denyut nadinya dari keberadaan pil petir. Walaupun ia tidak tahu hal ini akan berhasil atau tidak, namun Mu Chen akan mencobanya. Tetua Beiming menghentikan hal itu karena takut hal buruk malah terjadi kepadanya. Tapi Mu Chen tidak ingin Tetua Beiming kembali menunggu selama 100 tahun. Jadi dia menjamin tidak akan mengecewakannya. Kekuatan petir ini pun langsung saja terserap oleh Mu Chen, sampai-sampai membuat Tetua Beiming terharu. Apa yang sedang Mu Chen lakukan itu telah membuat lautan petir marah. Rantai-rantai petir pun langsung saja melakukan pengejaran untuk bisa menyerangnya. Tapi Mu Chen sudah tahu di manakah letak pil petir berada. Jadi Mu Chen segera melakukan pergerakan cepat demi bisa mengatasi berbagai serangan dari rantai petir. Hanya saja rantai-rantai petir itu tidak ingin melepaskannya dan terus mengikuti Mu Chen kemanapun dia pergi. Pada akhirnya Mu Chen telah melihat di mana pil petir berada. Jadi tanpa pikir panjang, dia pun mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk bisa mengambil pil itu. Meskipun harus berhadapan dengan banyaknya rantai-rantai petir, namun Mu Chen terlihat berjuang dengan sekuat tenaga. Bahkan itu sempat terkena serangan, tapi meskipun begitu, ia akhirnya telah berhasil mengambil pil petir. Namun masalah harus Mu Chen hadapi, pasalnya dia itu telah tertangkap. Jadi pil petir ini tengah menahan pergerakannya. Tidak ingin tinggal diam saja, Mu Chen mencoba untuk membebaskan dirinya. Seketika saja dia pun melihat Lo Liang menangis, karena sepertinya Mu Chen akan melupakan janji mereka. Tapi Mu Chen yang tengah dalam kondisi hidup dan mati tidak ada niatan untuk berhenti di sini. Dengan seluruh kemampuan yang dia miliki, Mu Chen terus berjuang mengambil pil petir. Tetua Beiming tidak pernah menduga hanya deminya Mu Chen sampai rela melakukan hal itu. Jadi karena itulah dia pun memberikan bantuan kepadanya, yang seketika saja membuat petir-petir tersebut membeku dan hancur. Tapi roh petir segera melakukan penyerangan kepadanya. Sekali lagi, Tetua Beiming melakukan hal yang luar biasa. Pasalnya roh petir telah dirinya kalahkan. Di sini Mu Chen memberikannya pil Dewa Petir. Melihat hal itu tentu saja membuatnya sangat senang. Karena sudah sangat lama Tetua Beiming mendambakan hal tersebut. Mu Chen sudah mengatakan kalau ia tidak akan pernah mengecewakannya. Jadi dia sudah menepati janjinya.
Tetobeming saatlah terharu dan memuji kemampuannya. Tapi bagi Tetobeming, Munchen termasuk cukup beruntung. Pasalnya di belakang itu ada teratai Dewa Petir, sebuah benda ajaib yang dipelihara setelah Dewa Petir kuno musnah. Ini sangatlah luar biasa dan konon katanya bisa menghubungkan energi langit dan bumi. Sebuah pusaka yang luar biasa bagi praktisi elemen petir. Munchen baru tahu tentang asal-usul dari teratai Dewa Petir. Tetobeming berjanji akan membantu Munchen dalam mencapai puncak pencerahan spiritual dan menggunakan teratai Dewa Petir. Tapi Munchen harus bersiap dulu, karena hal itu sangatlah sulit. Sementara di sisi luar, Shuxuan ternyata telah terluka oleh Liu Zhang. Padahal dia ini adalah peringkat keempat dalam daftar langit, namun tidak bisa memberikan perlawanan kepadanya. Tindakannya kepada Shuxuan tentu saja membuat adiknya marah besar. Sementara Tetua Fei teruslah membanggakan muridnya yang jauh lebih kuat. Berhubung Shuxuan itu masihlah belum menyerah, jadi lebih baik mereka melihat apa yang terjadi. Shuxuan pun telah dibuat terpental oleh Liu Zhang. Terlihat kalau kondisinya itu benar-benar tak baik. Sementara Liu Zhang merasa menyesal karena Akademi Beicheng yang merupakan salah satu dari 5 akademi besar ternyata tidak bisa membuatnya puas. Sepertinya para murid daftar langit hanyalah berisikan sampah saja. Serangan langsung saja ia lancarkan demi menghancurkan daftar langit. Tapi semua itu dihentikan oleh sebuah serangan. Seketika saja suasana di tempat ini mulai berubah. Yang mana itu merupakan kedatangan dari Luoli. Dialah yang akan menjadi lawan selanjutnya bagi Liu Zhang. Para murid berharap agar dia bisa membalaskan dendam Shuxuan. Namun karena Luoli hanya berada di peringkat 10 membuat Liu Zhang tertawa. Karena sepertinya Akademi Beicheng telah meremehkannya. Para murid Akademi Taiding pun mulai mengejek para murid Beicheng. Saat jugalah Liu Zhang bersiap untuk melakukan pertarungan dengannya. Dia yang membuktikan kepada semua orang di sini kalau seharusnya ia pantas menjadi murid Akademi Beicheng, tapi mereka malah menyanyiakan dirinya. Jadi pada hari ini dia akan memperlihatkan kalau dia jauh lebih kuat. Berbagai serangan langsung saja dilakukan, tapi tidak ada satupun dari tombaknya yang mengenai Luoli. Pasalnya serangan itu bisa dengan mudah Luoli atasi. Sebuah serangan balasan juga langsung dia lakukan, di mana itu membuat Ketua Fei menjadi panik. Tapi apa daya, serang Luoli terlalu kuat dan langsung saja menumbangkan kesombongan Liu Zhang. Para murid tentu saja merasa senang, tapi Ketua Fei meminta mereka untuk tidak puas dulu. Terlebih lagi dia itu masihlah memiliki murid yang lebih kuat. Ia juga tidak pernah mengatakan kalau Liu Zhang merupakan murid terkuat yang Akademi Taiding miliki. Tapi dia juga tidak mengira kalau Akademi Beicheng memiliki murid dari klan Luosan. Jadi dia itu akan memperlihatkan murid istimewanya yang ternyata adalah Xu Shi. Ia sangatlah senang karena Luoli memang berada di Akademi Beicheng. Tapi sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini malah bersambung. Nah, sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Pertarungan sengit telah terjadi antara Luoli dan Kushi. Dalam pertarungan ini terlihat dengan jelas kalau mereka itu cukup berimbang. Tapi ada yang tidak beres, karena meskipun serang Luoli berhasil melukai tubuhnya, namun dia itu terus bangkit. Dan memberitahu kalau Luoli itu tidak layak menjadi pemimpin dari klan Luosan. Sedangkan Munchen sendiri tengah berkultivasi dan bertemu kembali dengan naga putih yang membahas tentang klan Wu. Kita juga pun diperlihatkan dengan sosok dari Abang Lindong yang tengah membelah sebuah galaksi. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.